adalah output dari IAT, sedangkan VG itu adalah output dari MAP-nya. Ini adalah gabungannya. Ini adalah terminal dari NAF, jadi kemudian ini adalah positif baterai dan ini adalah massa. Massanya juga ada dua, ada yang untuk MAP 1 sama IAT 1. Apakah selalu seperti ini dia? Tidak. Jadi bahkan ada NAF itu yang hanya 3 terminal saja. Jadi tergantung dari pabrikannya. Yang penting Anda bisa harus menentukan yang mana digunakan dia sebagai input tegangan, kemudian massa dan outputnya. Kemudian kita lihat untuk tipe mengukur kecepatan aliran udara di saluran intake yang lama itu ada namanya fan airflow meter. Fan airflow meter ini dia komponen utamanya di sini ada intake air temperature sensor, ada IAT juga, kemudian ada measuring plate, kemudian ada return spring dan ada compensation plate. Return spring ini dia menggunakan prinsipnya adalah potentiometer. Jadi kalau potentiometer yang Anda ingat adalah setiap perubahan posisi maka akan mengakibatkan terjadinya perubahan output dari potentiometernya. Jadi ini juga prinsipnya sama. Jadi yang berperan di sini itu adalah measuring plate sama return spring-nya. Kita akan lihat bagaimana cara bekerjanya dari VAF atau fan airflow meter dengan menggunakan return spring. Nah, ini adalah pada saat udara masuk ke saluran udara. Pada saat udara masuk, maka measuring plate-nya itu dia akan berputar atau return measuring plate itu dia akan mengukur dan akan berputar, atau kalau kita lihat di sini adalah return spring-nya nanti dia akan berputar sehingga membuat measuring plate-nya nanti juga akan berputar. Measuring plate dan return plate ini karena dia merupakan adalah potensiometrik sehingga nanti yang return spring-nya atau tuasnya nanti dia akan berpindah. Kemudian nanti akan diukur atau disebut juga dengan di sini namanya di sini adalah measuring plate. Measuring plate itu nanti akan mengukur setiap perubahan posisi dari measuring plate ini. Semakin banyak udara yang masuk, otomatis nanti posisi measuring plate-nya, perpindahan posisinya dari kondisi awal itu dia akan semakin besar. Tetapi karena dorongan dari kecepatan alir udara. Tetapi kalau seandainya udara yang sedikit yang masuk, maka di sini measuring plate-nya dia akan berubah atau return spring-nya akan bergerak itu dia akan sedikit saja. Sehingga nanti perubahan posisinya juga akan sedikit. Jadi kalau seperti itu nantinya tegangan yang dikeluarkan itu tergantung dia kepada perubahan posisi dari measuring plate dan return spring-nya. Jadi kalau kita lihat semakin banyak udara yang masuk ke saluran intake, maka posisi dari return spring dan measuring plate-nya juga akan semakin perpindahannya juga akan semakin besar. Kalau perpindahan posisinya dari kondisi awalnya semakin besar, maka tegangan output yang dihasilkan oleh fan airflow meter juga akan semakin besar. Dan ini yang akan diolah oleh ECM atau ECU. Kalau tegangannya besar, yang masuk ke ECM-nya menandakan ECM membaca bahwasannya udara yang masuk ke saluran intake itu adalah banyak. Kalau udaranya masuk banyak, maka injeksi bahan bakar itu akan lebih banyak frekuensinya diinjeksikan dalam 1 detiknya atau dalam 1 periodenya. Tetapi kalau seandainya udara yang masuknya sedikit, maka return spring dan measuring plate-nya itu akan bergerak dia juga akan sedikit dan menghasilkan nanti tegangan output dari FAF sensornya itu juga akan kecil. Kalau dia akan kecil, ECM menerjemahkan bahwasanya udara yang masuk di sini ke dalam saluran intake itu adalah sedikit, sehingga untuk mencapai posisi stokiometri, udara yang bahan bakar yang diinjeksikan di saluran intake itu dikurangi frekuensinya dalam 1 periodenya. Itu yang untuk fan airflow meter. Jadi pada prinsipnya dia adalah sama. Kita lihat kepada yang ketiga, itu adalah untuk mengukur kecepatan aliran udara itu menggunakan Kalman vortex atau airflow meter. Dan untuk Kalman vortex itu dia menggunakan prinsipnya sini adalah prinsip cahaya. Jadi kalau seandainya adalah MI Fog wire itu menggunakan prinsipnya adalah arus listrik dan menggunakan sensor temperatur.
Kalau dia VAF menggunakan prinsipnya adalah potentiometrik dengan perubahan posisi measuring plate dan return spring. Sementara kalau Camelphotek dia menggunakan prinsipnya adalah prinsip sensor cahaya. Jadi komponen utama dari vortex air flow meter itu ada namanya vortex generator. Ini adalah untuk menggerakkan vortexnya. Kemudian ada mirror. Mirror atau kaca ini fungsinya adalah untuk sebagai pembias cahaya atau pantulan cahaya. Kemudian yang ketiga ada namanya photocoupler. Photocoupler ini dia terdiri dari receiver dan transmitter dari sensor cahaya. Yang menjadi transmitternya di sini adalah LED atau cahaya yang dipancarkan. Sementara yang menjadi receiver itu cahaya yang ditangkap ini adalah fototransistor. Hubungannya dengan metal di sini adalah Anda bayangkan pada saat Anda memberikan sebuah cahaya kepada kaca, kaca itu nanti dia akan memberikan biasannya. Kalau dia hanya kaca hitam ya, kalau kaca putih nanti ditembus saja. Jadi nanti dia akan ada nanti cahaya tertahan atau ke dinding lah misalnya. Jadi nanti ada cahaya yang tertahan, cahaya yang tertahan tersebut, yang samar-samar tersebut lah yang ditangkap oleh fototransistor. Makanya di sini fototransistor fungsinya adalah sebagai receiver, itu adalah menerima pantulan cahaya yang dipantulkan oleh LED. Nah, bagaimana prinsip kerjanya? Prinsip kerjanya seperti ada gambar. Ini adalah saluran intake. Di saluran intake itu ada namanya sensornya adalah Kalman vortex. Kemudian Kalman vortex ini dia punya vortex generator sehingga nanti pada saat udaranya masuk berarti kan udara ada kecepatannya. Pada saat udara masuk dan ada kecepatannya, maka vortex generator ini nanti dia akan bergerak. Dia akan bergerak karena vortex generator ini terhubung dia dengan mirror, maka nanti setiap pergerakan vortex generator nanti dia akan naik turun kaca ini. Pada saat dia turun, artinya cahaya yang dipancarkan oleh LED itu dia posisinya jauh, lemah. Kalau dia posisinya jauh atau lemah, maka pantulan cahaya yang ditangkap oleh fototransistor itu juga akan lemah. Artinya di sini posisi dari fototransistornya dia akan berlogik 0. Tetapi pada saat pada saat generatornya ini bergerak ke atas, sehingga mirrornya nanti akan bergerak ke atas dan mendekati dari fototransistor. Sehingga pantulan cahaya yang dari LED yang ditangkap oleh mirror, yang ada oleh mirror atau oleh kaca ini, nanti akan kuat ditangkap oleh fototransistor. Sehingga logik dari fototransistornya ini nanti dia akan berlogik 1. Dan untuk prinsip dari photocoupler ini, biasanya dia menggunakan prinsip dari frekuensi. Semakin kencang aliran udaranya atau semakin banyak udara yang masuk, maka vortex generator ini dia akan pergerakannya akan semakin cepat. Kalau pergerakannya semakin cepat, maka mirror ini naik turunnya dalam satu periode atau dalam satu detik juga akan semakin cepat. Ini diakumulasi dalam bentuk frekuensi. Jadi frekuensi dari mirror ini nanti itu akan ditangkap oleh fototransistor. Sehingga nanti pada saat transistornya menangkap pantulan dari cahayanya banyak, itu menandakan bahwasannya di sini udaranya adalah banyak dan frekuensinya itu nanti dia akan tinggi. Dan frekuensinya akan tinggi inilah nanti yang akan dibaca oleh ECM atau ECU. Dan kalau frekuensi yang ditangkap oleh ECM ini banyak atau yang masuk ke ECM ini adalah tinggi, maka ECM menerjemahkan bahwasanya udara yang mengalir di saluran intake itu adalah besar. Kalau dia besar, maka injeksi bahan bakar harus besar. Tetapi pada saat fototransistor ini menangkap pergerakan dari cahayanya ini adalah lambat, misalkan dalam 1 detik itu dia menangkap logiknya 1 atau menangkap pantulan cahaya yang kuat itu dalam 1 detik itu hanya 50 kali. Nah, sementara pada saat dia cepat itu bisa dia 100 kali logik satunya yang ditangkap. Artinya LED-nya yang bergerak, mirror-nya yang bergerak naik ke atasnya itu lebih kencang. Nah, kalau seandainya pergerakannya lambat, maka frekuensi yang ditangkap oleh fototransistor itu yang dihasilkan oleh fototransistor itu akan semakin kecil. Kalau semakin kecil, maka ECM menerjemahkan bahwasanya udara yang masuk ke saluran intake itu juga sedikit sehingga pengurangan dari bahan bakar juga perlu dilakukan. Atau injeksi bahan bakarnya juga diperlambat dalam 1 detiknya.
Ini gambar dari voltage generatornya. Ini ada LED-nya, kemudian ini ada fototransistornya. Jadi nanti dia bergerak-gerak. Ini kalau kita lihat, ini frekuensi yang saya ceritakan tadi. Ini adalah pada saat pada saat aliran udaranya yang masuk adalah sedikit. Jadi pada saat dia tertangkap, pada saat posisinya mirrornya ke atas, digerakkan oleh fotogenerator, maka fototransistornya akan menangkap logiknya 1. Kemudian pada saat dia ke bawah, logiknya 0, tangkap lagi ke atas, logiknya 1, ke bawah lagi, logiknya 0 lagi. Jadi seperti itu dia berulang-ulang terus. Dan ini adalah dalam satu periode, dalam satu waktu. Ini kita anggaplah waktunya ini adalah 2 detik misalkan. Sementara ini dalam waktu 1 detik, yang ini awalnya 5 dalam 2 detik, ini justru 5-nya dalam 1 detik. Berarti dia lebih kencang lagi. Dan ini pada saat kecepatannya kita menginjak pedal gasnya dalam, sehingga nanti dalam setengah detik saja itu dia bisa lebih dari 5 frekuensi yang dihasilkannya. Apakah hanya 5 frekuensi? Saya rasa tidak ya. Ini hanya bentuk ilustrasinya saja. Dalam 1 detik itu biasanya dia banyak sekali putarannya. Atau banyak sekali sinyal yang ditangkap oleh Kalman vortex ini atau fototransistornya. Dan untuk tugas Anda, itu Anda jawab pertanyaan-pertanyaan ini seperti yang saya jelaskan. Kemudian setiap penjelasan Anda itu harus disertai dengan gambar. Oke, pada prinsipnya untuk mengukur kecepatan aliran udara itu ada 3 sensor yang digunakan dulunya. Yang pertama tipe yang terbaru itu adalah MAF atau tipe hot wire. Itu dia adalah menggabungkan 2 sensor IAT, 1 sensor IAT dan 1 sensor MAP. Sementara untuk tipe yang lama orang menggunakan adalah MAF. Itu dia menggunakan prinsipnya adalah potensiometrik dengan memperhatikan adalah posisi pergerakan dari return spring dan measuring plate. Sementara yang ketiga itu adalah Kalman vortex dengan menggunakan di sini adalah voltage generator, mirror dan fotocoupler. Silakan Anda bekerja dan pelajari